Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, praise God. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami hari demi hari sampai hari ini. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Amin, puji Tuhan, praise God. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Praise God, kita mau menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Pada hari ini, Bapa, untuk menyerahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh berdiri di mimbar-Mu Bapa, di atas mezbah-Mu, untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau pakai waktu dan kesempatan ini untuk hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk tetap hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kuduskan kami Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir, dan Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa, baik di luar dan di dalam, di setiap ruangan Bapa. Terima kasih, penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, Roh-Mu yang melayang-layang. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian. Ku tak tahu kan hari esok, hanya Tuhan yang maha tahu akan hari esok, akan masa depan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Haleluya. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya
gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap hati ya Bapa, agar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Mereka belum merasakan kehadiran Tuhan ya Bapa, sehingga mereka hanya duduk diam tetapi tidak merasakan bahwa Engkau hadir Bapa. Tuhan, hamba mohon Tuhan, jamah mereka, jamah setiap hati ya Bapa, lawat setiap hati Bapa, agar mereka boleh merasakan Engkau, merasakan Engkau seperti hamba rasakan Engkau ada. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu Bapa. Kami sangat diberkati ya Bapa, atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Amin. Praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya bagimu sembah syukurku. Kami bersyukur. Terima kasih. Hanya bagimu segala pujian. Haleluya. Benar Bapa, hanya bagimu segala pujian dan hormat ya Bapa. Hanya bagi Tuhan Bapa yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hamba-Mu boleh sharingkan kebenaran firman-Mu, untuk boleh membawa Injil Bapa lewat sosial media Bapa, untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi Bapa.
Biarlah Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang kuduskan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Bapa. Kuduskan hamba-Mu ya Bapa, penuhi dengan hikmat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang hina ini ya Bapa. Hanya Tuhan yang dapat menolong hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Sangat senang kita boleh berjumpa lagi di rumah Tuhan pada hari ini. Walaupun cuaca yang cukup dingin ya, cuaca yang sudah semakin dingin di setiap hari, tetapi kita tetap bersemangat, kita harus tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk datang di hadiratnya, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekarang ini kita sedang menyaksikan ya peperangan antara Israel dan Palestina. Jadi di hadapan mata kita begitu banyak kejadian-kejadian ya yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan menyaksikan semua itu. Kita akan menyaksikan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus sewaktu dia masih ada di muka bumi ini. Dia berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan akan terjadi gempa bumi di beberapa tempat, ya, kelaparan di beberapa tempat, dan juga sakit penyakit seperti virus ya, yang kita sedang alami ini, yaitu COVID ya. Itu semua memang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi kita yang penting di sini bahwa kita harus bersiap-siap seperti firman Tuhan berkata. Kita harus berjaga-jaga ya, di dalam setiap saat, setiap waktu kita harus tetap berjaga-jaga. Karena itu sudah menjadi pesan firman Tuhan. Lewat firman-Nya Tuhan sudah berpesan kepada kita, orang-orang percaya ya, umat-umat Tuhan, bahwa kita harus tetap berjaga-jaga. Jadi jangan kita lelah atau letih atau terlengah atau terlena ya dengan zona nyaman kita, agar kita semua boleh tetap bersiap sedia untuk menantikan Sang Raja di atas segala raja yang akan datang ya. Kita tidak tahu waktu dan saatnya, tetapi kita tetap bersiap-siap, berjaga-jaga, karena apa yang sudah dinubuatkan itu semua akan digenapi oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang pertama, sampai dengan ayat yang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi kita mau bacakan sama-sama dan kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah diberitakan, tidak akan kembali sia-sia. Amin. Karena Tuhan yang berbicara lewat hamba-hambanya, Tuhan yang bersabda lewat kebenaran firman-Nya lewat hamba-hambanya yang Dia pakai untuk menyampaikan
isi hatinya, yaitu menyampaikan firman Tuhan, yaitu Injil Allah, untuk diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin, puji Tuhan. Kita mau bacakan dulu 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan dibacakan. Oke, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dari perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kita minta kepadamu, saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ayat 5 dan 6, tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9 dan 10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyatakan mereka. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan ya. Perikopnya tadi apa ini tadi? Kedurhakaan oh ya. Kedatangan Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi ini perikopnya di dalam 2 Tesalonika pasal 2, itu perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat semua itu ya, bahwa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi ya, harus terjadi lebih dahulu. Saudara, beberapa hari yang lalu gereja-gereja Tuhan sudah merayakan bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam beberapa hari lalu, bahwa Tuhan Yesus yang setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu di 40 hari kemudian dia naik ke surga ya, karena sudah waktunya dia harus naik ke surga untuk dimuliakan oleh Bapa di surga.
ya, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan itulah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada beberapa hari yang lalu sudah dirayakan, dan kita semua harus diingatkan kembali bahwa setelah kebangkitan ada kenaikan Tuhan Yesus, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus setelah hari kebangkitannya. Amin, puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa 2 Tesalonika pasal 2 ini yang sudah harus diberitakan pada akhir-akhir zaman ini, ya. Karena kita semua sudah tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata bahwa setiap nubuat akan digenapi. Jadi janganlah kita memandang enteng atau kita meremehkan setiap nubuat-nubuat, ya. Karena itu setiap nubuat itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan semua nubuat-nubuat itu kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi, ya, untuk disampaikan, untuk diberitakan. Jadi kita harus memperhatikan, ya, dan harus selalu ingat dengan setiap nubuat itu. Jadi di dalam perikop ini adalah perikopnya adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saudara, kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Kita bacakan lagi sama-sama ayat yang pertama. Ayat pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu. Ini ayat pertama. Ayat pertama ini. Ya, ayat pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kita minta kepadamu. Kita minta kepadamu, saudara-saudara. Saudara-saudara. Nah, ayat 2-nya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Di ayat yang kedua, supaya kamu jangan cepat bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh. Baik oleh ilham roh. Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi ini di ayat yang 1-2. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi di situ dikatakan, ya, bahwa kita bacakan lagi ayat yang pertama dan tentang kedua. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di situ dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh. Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Maupun pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi saudara, di situ dikatakan bahwa kita semua orang-orang percaya itu tidak boleh gelisah, ya, bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu memang akan datang, akan tiba waktunya. Tetapi kita semua tidak perlu gelisah atau bingung. Jadi jangan kita bingung dan gelisah, karena kalau kita bingung dan gelisah, maka kita menjadi panik. Kita tidak bisa bersiap-siap, berjaga-jaga, karena kita bingung, kita panik, ya, kita gelisah. Oleh sebab itu di sini dikatakan kita tidak perlu gelisah, ya, atau bingung, ya, mengenai hari kedatangan Tuhan itu. Jadi kita harus tetap percaya bahwa memang hari itu akan tiba, ya, pada waktu Tuhan nanti. Dan kita tetap harus berjaga-jaga, artinya waspada. Kita harus waspada, ya, dengan sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, hari Tuhan, kita harus tetap waspada. Tetapi waspada dengan tenang, jangan panik, jangan gelisah, jangan bingung, ya. Jadi itu harus kita pelajari hari ini, bahwa
memang saat-saat ini kita sudah melihat kenyataan-kenyataan itu ya. Tetapi kita harus tetap tenang ya. Tenang karena kita harus tenang di saat kita mau berdoa, kita harus tenang. Karena kalau kita tidak tenang, maka kita tidak dapat berdoa. Jadi ini dikatakan di ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, coba ayat yang kedua lagi dibacakan. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, Ya, baik oleh ilham roh jadi maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. ya, jadi itu dikatakan jelas ya bahwa oleh ilham roh, oleh pemberitaan surat apapun lagi. Jadi kita harus tetap tenang ya. Jangan kita gelisah atau cepat bingung ya karena kita mendengar semua itu. Kita harus tetap tenang menghadapi setiap apapun yang kita hadapi di muka bumi ini pada saat ini. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Coba bacakan lagi. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara apapun juga. Jadi di ayat yang ketiga, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Coba dibacakan lagi. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Haruslah datang dahulu murtad dan haruslah, coba bacakan lagi. Dinyatakan dahulu Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi di ayat yang ketiga saudara sudah dikatakan ya bahwa sebelum itu semua terjadi harus datang dulu murtad ya, artinya harus ada murtad dulu, kejadian murtad ya. Jadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang berbalik ya dari kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus ya, mereka berbalik dari kepercayaan, artinya berbalik dari iman mereka. Jadi itu adalah orang-orang yang murtad. Jadi murtad harus terjadi dulu. Kemurtatan iman bagi manusia itu harus terjadi dulu. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa harus terjadi dulu kemurtatan ya, karena itu memang sudah dinubuatkan, itu sudah difirmankan oleh Tuhan ya, harus terjadi dulu murtad ya sebelum hari Tuhan itu. Coba teruskan lagi bacakan ayat 3. Ayat 3 ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi betul di firman Tuhan sudah katakan di ayat yang ketiga ya. Sebab sebelum hari itu, sebelum hari Tuhan tiba ya, haruslah datang dahulu murtad itu. Jadi kemurtatan iman, artinya orang-orang yang berbalik dari iman mereka, orang-orang yang berbalik dan mempercayai iman yang lain, artinya mereka berbalik dari kebenaran, kepercayaan mereka yang benar. Mereka berbalik dan mereka menuju ke arah yang tidak benar. Jadi itulah orang-orang yang murtad. Teruskan lagi. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi dan ini juga dikatakan ya di ayat yang ketiga, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang akan binasa. Jadi artinya ini harus terjadi dulu. Rasul Paulus sudah menuliskan ya bahwa ini Tuhan sudah nubuatkan lewat Rasul Paulus bahwa semua ini harus terjadi dulu. Kemurtatan, kedurhakaan ya, kebinasaan itu harus terjadi dulu. Jadi kebinasaan bagi orang durhaka dan orang murtad itu harus terjadi dulu.
Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh bingung-bingung atau gelisah ya untuk mendengarkan semua pemberitaan-pemberitaan mengenai kedatangan Tuhan. Kita harus tenang ya untuk menghadapi setiap apapun yang kita hadapi saat ini, kejadian-kejadian ya mengenai virus-virus, mengenai segala macam yang terjadi di muka bumi ini. Itu semua Tuhan berkata kita harus tetap tenang, tidak boleh gelisah. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Yaitu lawan, coba dibacakan lagi pelan-pelan. Yaitu lawan yang meninggikan diri. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Jadi itu di ayat yang keempat dikatakan ya, sebab bacakan lagi. Oke. Yaitu lawan yang meninggikan diri. Yaitu lawan yang akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini si pendurhaka ya, Tuhan bicara mengenai si pendurhaka ini ya. Dia mau mengambil tempat Tuhan. Artinya dia mau menjadikan dirinya sebagai Allah. Jadi dia mengambil tempat duduk, artinya posisi itu. Dia mau mengambil posisi itu yang bukan milik dia. Dia mau menjadikan dirinya sebagai Allah. Artinya dia si pendurhaka ini ya. Dia yang mau menggantikan Tuhan Yesus sebagai Allah, dan dia mau menggantikan dia yang sebagai Allah. Ya, jadi di dalam ayat yang keempat di situ sudah dikatakan bahwa ini si pendurhaka ini yang akan meninggikan diri ya, dia mau menyombongkan diri, meninggikan diri, bahwa dia mau mengambil posisi itu, tempat itu sebagai untuk menjadi kedudukannya sebagai Allah. Dia menjadikan dirinya sebagai Allah, dan itu semua tidak benar ya, bahwa dia adalah si pendurhaka. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu sudah telah kerap kali kukatakan kepadamu? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang, ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Coba bacakan lagi ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini Rasul Paulus sudah katakan bahwa dia sudah, maksudnya dia mau ingatkan lagi kepada orang-orang percaya bahwa dia sudah mengatakan hal ini ya, kerap kali artinya berulang-ulang kali. Kerap kali itu artinya berulang-ulang kali. Rasul Paulus sudah mengingatkan ya kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, bahwa dia sudah mengatakan berulang-ulang ya mengenai hal ini. Jadi kita harus ingat, kita harus tetap ingat, jangan sampai kita lupa karena sudah diingatkan berulang-ulang kali ya. Teruskan lagi. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sehingga ia akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi dia akan menyatakan diri ya pada waktu yang telah akan ditentukan bagi dirinya. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-6, bacakan lagi.
Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi artinya Paulus katakan sekarang kita tahu apa yang menahan dia, ya, si pendurhaka ini. Bahwa kita sudah tahu, kita mengerti. Artinya kita tahu, kita mengerti apa yang menahan dia. Ya, coba bacakan lagi terus. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, sehingga ia akan baru menyatakan diri pada waktu yang akan ditentukan baginya. Jadi itu di situ dikatakan, ya, dia akan menyatakan dirinya pada waktu nanti, bahwa waktu dia yang akan dinyatakan itu, dia akan dia akan menunjukkan dirinya, dia akan menyatakan dirinya, ya, bahwa waktunya dia yang akan tiba itu dia menyatakan dirinya, dia si pendurhaka ini, ya. Jadi dia sebagai antikristus, dia si pendurhaka yang mau mengambil tempat Allah, mengambil tempat Tuhan Yesus. Ya, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ini ayat yang ke-7. Iya. Ya, bacakan lagi. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat 8, pada waktu itulah. Tunggu, ayat yang ke-7 bacakan lagi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi secara rahasia kedurhakaan sudah bekerja, artinya telah mulai bekerja, dikatakan di ayat yang ke-7. Jadi di situ sudah dikatakan, ya, secara rahasia. Jadi rahasia tuh maksudnya tidak ada yang tahu. Secret, ya, secara secret, secara rahasia ini kedurhakaan sudah dinyatakan, ya. Jadi nobody knows, ya. Ini secara rahasia. Jadi diam-diam, jadi tidak ada yang tahu. Ya, sudah dinyatakan. Teruskan lagi. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi sekarang ini masih ada yang menahan, ya. Jadi dia belum bisa tampilkan dirinya, dia belum bisa tonjolkan dirinya atau menunjukkan dirinya, ya, karena masih ada yang menahan dia, ya. Kita tahu bahwa siapa yang masih menahan dia, ya, bahwa ada Roh Kudus yang masih menahan dia untuk menunjukkan dirinya, untuk menampakkan dirinya, ya. Masih ditahan oleh Roh Kudus. Tuhan masih menahan dia untuk menampilkan dirinya, ya. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang kalau ayat 7, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita bacakan lagi, ya, tadi di ayat yang ke-8, pelan-pelan. Ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Baru akan menyatakan dirinya. Jadi itu di ayat yang ke-8, ya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Artinya tadi di ayat yang ke-7, coba yang tadi di ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah. Si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi di situ sudah dikatakan, ya. Kalau yang menahan itu yang menahannya sudah apa tadi dikatakan? Disingkirkan. Sudah disingkirkan, ya. Jadi kalau penahannya itu sudah disingkirkan, baru si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Jadi artinya dia belum bisa menyatakan dirinya pada saat ini, ya. Apapun yang sudah terjadi di muka bumi pada saat ini, yang kita sudah saksikan lewat warta berita, lewat televisi, ya, semua itu semua kejadian itu belum apa-apa,
itu baru permulaan penderitaan ya. Artinya Tuhan berkata itu baru permulaan penderitaan. Jadi kita melihat semua itu, menyaksikan semua itu pun kita turut menderita karena kita melihat betapa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi ini ya. Kedurhakaan, pelanggaran ya, kemurtatan, begitu banyak yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata kita harus tetap tenang untuk menghadapi semua itu. Dan di ayat yang ke-8 tadi dikatakan dia akan menyatakan diri ya. Baru dia akan menyatakan diri setelah yang menahan itu disingkirkan ya. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan Tetapi Tuhan Yesus, ayat 8 itu. Ayat yang ke-8, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi artinya di ayat yang ke-8, dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya ya kalau dia datang kembali. Artinya Tuhan Yesus yang akan menyingkirkan dia ya. Kalau dia setelah dia menyatakan dirinya, si pendurhaka ini, Tuhan Yesus yang akan membunuh dia ya, akan memusnahkan dia kalau Tuhan Yesus kembali, pada waktu Tuhan kembali. Jadi Tuhan yang akan menyingkirkan dia dari tempat yang dia ambil itu untuk menyatakan dirinya sebagai Allah ya. Jadi Tuhan Yesus yang akan memerangi orang ini, si pendurhaka ini. Tuhan Yesus yang akan memerangi dia ya, dengan membunuh dia dengan nafas mulut Tuhan Yesus sendiri. Begitu Tuhan Yesus kembali ya. Jadi di situ kita sudah melihat bahwa sudah dikatakan jelas ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan melawan si pendurhaka ini, si antikristus ini ya. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus yang akan menghadapi dia, memerangi dia ya, oleh nafas mulutnya. Jadi di ayat yang ke-8 tadi, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, saudara ya. Jadi itu semua adalah pekerjaan si jahat ya, si iblis yang membuat semua tindakan-tindakan semua itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kita harus tahu ya bahwa semua itu adalah pekerjaan iblis. Teruskan lagi. Pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Dan akan disertai oleh rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi iblis pun melakukan perbuatan ajaib, artinya tanda-tanda ajaib. Ya, iblis pun dan mujizat palsu. Tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi iblis pun melakukan hal itu. Artinya iblis pun melakukan tanda-tanda ajaib itu, tapi semua itu adalah kepalsuan ya. Tanda-tanda ajaib yang palsu. Mujizat-mujizat palsu. Ya, semua itu tidak benar. Artinya apa yang dibuat oleh si jahat itu, si iblis, itu semua kepalsuan. Hanya kepalsuan belaka. Jadi artinya tidak benar. Keajaiban yang dibuat oleh si jahat itu, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat itu, semua itu adalah kepalsuan, tidak benar apa yang dilakukan oleh si jahat ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti artinya bahwa semua itu adalah kepalsuan yang datang dari si jahat, si pendurhaka itu semua datang dari si iblis, pekerjaan si iblis. Jadi kita mau teruskan ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, bacakan lagi ayat ke-10.
dengan rupa-rupa tipu daya Dengan jahat. rupa-rupa tipu daya jahat. Jadi dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Di sini dikatakan ayat yang ke-10 ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Jadi artinya rupa-rupa tipu daya jahat si iblis, si jahat. Ya, dia melakukan semua rupa-rupa tipu daya ya. Segala kejahatan, kelicikannya itu ya si iblis. Teruskan bacakan lagi. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, Terhadap orang-orang yang harus binasa. karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi artinya di situ dikatakan ya bahwa semua tipu daya jahat si iblis ya itu akan memusnahkan orang-orang yang tidak mau menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang akan menyelamatkan mereka. Jadi ini artinya sudah dikatakan orang-orang yang mengikuti tanda-tanda si jahat itu atau pekerjaan si jahat, si iblis, mereka akan menerima kebinasaan itu ya, karena mereka yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang akan menyelamatkan mereka. Jadi mereka akan binasa dengan si pendurhaka itu, si antikristus itu ya. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, bacakan lagi ayat ke-11. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi di ayat yang ke-11 Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan kesesatan ya kepada mereka. Artinya di situ dikatakan Tuhan mendatangkan kesesatan kepada mereka. Bacakan lagi. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya, jadi Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena mereka mau percaya dongeng-dongeng. Artinya orang-orang ini, orang-orang bodoh dan buta ini, mereka itu lebih percaya yang dongeng-dongeng, yang nenek moyang, cerita-cerita nenek moyang, dongeng-dongeng, ya. Fairy tale, cerita-cerita yang dibuat-buat, yang bukan kebenaran. Jadi pemberitaan yang bukan kebenaran itu yang mereka sukai, orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu mereka gampang disesatkan, mereka gampang dibawa untuk sesat karena mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau mengasihi kebenaran. Ya, jadi mereka yang akan menyelamatkan mereka tidak mau menerima. Mereka lebih suka yang seperti ini, yang perbuatan jahat si iblis, ya, kelicikan si iblis, tipu daya si iblis. Mereka lebih suka tanda-tanda ajaib yang penuh kepalsuan itu dari si jahat. Jadi orang-orang ini yang akan binasa. Tuhan akan membiarkan mereka disesatkan karena mereka lebih menyukai hal-hal yang demikian, ya, hal-hal yang bodoh dan picik seperti itu yang iblis berikan kepada mereka. Jadi Tuhan sudah membiarkan mereka karena mereka lebih menyukai hal-hal seperti itu. Apa yang iblis berikan kepada mereka lebih menyukai hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan pun tidak mau tahu, Tuhan lepas tangan. Artinya Tuhan membiarkan mereka untuk disesatkan, ya. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi di ayat yang ke-12 dikatakan, ya, Tuhan, bacakan lagi ayat yang ke-12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi di ayat yang ke-12 dikatakan supaya dihukum. Artinya
Tuhan mengizinkan untuk menghukum mereka, untuk dihukum, ya, karena mereka orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran, ya. Mereka orang-orang ini tidak percaya akan kebenaran, jadi Tuhan izinkan mereka untuk dihukum. Artinya Tuhan sendiri yang menghukum mereka lewat kesesatan itu, ya. Karena mereka sendiri yang memilih, artinya Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya kalau Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, kita harus pintar-pintar, harus pandai-pandai kalau kita mau memilih. Jangan memilih yang bodoh-bodoh, yang picik-picik, ya, yang buta-buta seperti itu, yang maksudnya buta spirit, ya, buta iman, buta spirit, yang tidak mau mendengarkan nasihat firman, kebenaran yang membawa mereka untuk diselamatkan. Ya, jadi ini artinya di dalam ayat ini sudah dikatakan, ya, bahwa Tuhan membiarkan mereka untuk dihukum, ya, karena mereka orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Coba bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya Jadi, akan kebenaran. Semua orang yang tidak percaya akan kebenaran supaya dihukum. Artinya Dan yang suka kejahatan. Dan yang suka kejahatan, orang-orang yang lebih suka kejahatan. Mereka tidak mau itu yang hal-hal yang baik, hal-hal yang hal-hal yang kudus, ya. Mereka tidak suka, mereka tidak suka. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang kalangan seperti ini, yang suka dengan dongeng-dongeng, yang suka dengan yang fairy tales, yang licik-licik seperti itu, mereka lebih suka, mereka tidak menyukai yang kebenaran. Artinya semua orang yang tidak menyukai kebenaran ini dan hanya suka kejahatan, artinya orang-orang seperti ini, kalangan orang seperti ini yang akan menerima hukuman itu. Tuhan mengizinkan mereka untuk dihukum oleh kesesatan-kesesatan yang mereka percayai, yang mereka ikuti, ya. Apa yang diberikan oleh si jahat, si iblis, mereka lebih percaya semua itu daripada percaya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran itu. Mereka lebih menyukai yang seperti itu, kejahatan-kejahatan, suka jahatin orang. Mereka lebih suka hal-hal seperti itu, karena itu semua pekerjaan iblis, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kejahatan itu bukan pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan si jahat, si iblis, yang mau memasukkan manusia ke dalam perangkapnya agar mereka semua masuk ke dalam neraka, dibinasakan ke dalam neraka. Itulah apa yang dibuat oleh si iblis untuk orang-orang yang bodoh seperti itu, yang tidak mau mendengarkan nasihat firman, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Jadi kita harus mendengarkan suara Tuhan itu. Tuhan mau kita hidup benar di hadapannya, hidup kudus. Kita harus melakukan kebenaran firman-Nya di setiap hari. Firman itu harus direnungkan siang dan malam. Jadi jangan kita pikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berguna. Tuhan berkata, ya, dalam ayat-ayat yang lain. Di situ dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi jangan kita abaikan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus tetap ingat dan tetap mengerti dan simpan itu di dalam hati kita, agar firman itu dia bertumbuh, berbuah-buah, lebat di dalam hati kita. Jadi kita akan diubahkan dan dibaharui oleh firman Tuhan. Jadi di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan, ya, bahwa si pendurhaka itu akan datang pada waktunya. Dia sudah diberikan untuk datang. Dia akan menunjukkan dirinya, dia akan menampakkan dirinya, ya, si pendurhaka. Oleh sebab itu kita harus tetap memiliki, ya, iman, artinya fondasi yang kuat. Kita harus memiliki fondasi yang kuat sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya, memiliki fondasi yang kuat, iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu di muka bumi ini, untuk menghadapi apapun yang kita hadapi pada saat ini, ya, yaitu kejadian-kejadian begitu banyak, peperangan antara Israel dan Palestina, ya,
Itu pun kita menghadapi semua, maksudnya kita menyaksikan semua itu ya. Jadi biarlah kita semua boleh menghadapi semua itu dengan tenang. Jangan gelisah, jangan cepat bingung. Harus dengan tenang agar kita dapat berdoa. Ya, jadi kita harus menghadapi semua apa yang terjadi pada saat ini di muka bumi ini. Kita harus tenang menghadapi semua itu karena kita sudah mengerti bahwa setiap nubuat akan dinyatakan. Jadi setiap nubuat akan digenapi. Oleh sebab itu kita harus mengerti, kita tidak perlu bingung atau kita tidak perlu gelisah karena Tuhan berkata semua itu harus terjadi lebih dahulu. Itu adalah permulaan penderitaan dan sesudah itu kedatangannya akan tiba dan kita akan saksikan semua itu kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh menyaksikan kedatangan Tuhan itu, yaitu hari Tuhan ya, hari yang besar. Hari Tuhan itu adalah hari yang besar, hari penghakiman bagi umat manusia, bagi dunia, juga bagi rumah Allah, yaitu gereja Tuhan yang masih suka berpesta pora, gereja-gereja yang masih suka hidup di dalam pesta pora, masih suka hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, inilah gereja-gereja Tuhan yang akan dihakimi. Gereja-gereja itu yaitu orangnya, bukan gedungnya. Gereja itu bicara gereja artinya orangnya, bukan gedungnya. Tuhan lagi bicara orang-orangnya yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita harus hidup kudus. Kita tidak boleh lagi hidup sembrono, hidup sembarangan atau hidup semau kita, seenak kita. Karena kita tidak bisa membawa Injil Tuhan kalau kita masih hidup seperti itu. Kita harus hidup kudus ya. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup menurut rencana Tuhan. Kita tidak boleh hidup sembarangan lagi, sembrono, mau hidup seperti orang duniawi lagi. Kita sudah tidak bisa hidup seperti itu. Kita harus hidup seperti firman Tuhan sudah mengajar kita. Kita harus menjadi orang-orang arif, bukan orang-orang bebal. Jadi kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi di dalam hal ini saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Hari ini sudah mengajar kita lagi bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dengan tenang, bukan dengan gelisah, bukan dengan kebingungan atau kepanikan, tetapi kita harus menghadapi, berjaga-jaga dengan tenang agar kita dapat berdoa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan bagi saudara dan saya yang tetap setia untuk mengikuti Missions and Prayer House, pemberitaan firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua boleh belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya pun belajar bahwa saya juga harus tenang menghadapi apa yang terjadi di muka bumi ini. Saya harus tenang, tidak boleh gelisah. Kadang-kadang saya juga suka datang seperti bertanya-tanya kepada Tuhan, apa artinya semua ini terjadi Tuhan? Saya juga suka bertanya-tanya, apa artinya ini semua yang terjadi? Tetapi Tuhan mau saya tetap tenang, tidak boleh panik, tidak boleh bingung atau cepat gelisah. Ya, biarlah kita semua sama-sama mau menghadapi apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kita menghadapi sama-sama dengan tenang, jangan dengan gelisah atau bingung, tetapi dengan ketenangan agar kita semua dapat berdoa dan berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita semua tetap harus menjalani tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan sampai
Dia kembali nanti. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, membimbing kita, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Dan kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya untuk menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita kepada kota Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Kita mau berdoa bagi bangsa-bangsa, kita mau berdoa bagi keluarga-keluarga, kita mau berdoa bagi para leader negara, pemerintah-pemerintah. Kita juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, keluarga yang berduka. Kita juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah berjerih payah. Dan juga kita mau berdoa bagi setiap orang-orang yang harus diselamatkan, yang memerlukan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diajarkan pada kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang sempurnakan Bapa pada hari ini Bapa, karena hanya Tuhan yang dapat mengajar, hanya Tuhan yang dapat menuntun, membimbing kami Bapa, dan menyatakan setiap kebenaran itu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena kami tidak mampu untuk memberikan semua pernyataan-pernyataan itu, hanya Tuhan ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang meteraikan, dan Tuhan yang sempurnakan Bapa. Hamba-Mu serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Serahkan juga Bapa untuk setiap pokok doa kami Bapa. Serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa Bapa. Biarlah Tuhan tolong Bapa. Apapun yang terjadi Bapa, itu sudah menjadi nubuat yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan ketenangan, dengan ketabahan Bapa, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Bapa kami semua. Bapa terima kasih, serahkan juga Bapa keluarga-keluarga yang sakit, orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan mereka. Tuhan juga lawat mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima keselamatan. Serahkan juga Bapa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan yang lawat dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Serahkan juga Bapa untuk situasi yang ada di seluruh dunia. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Bapa. Kami serahkan terus Bapa juga bagi setiap keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, dan Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan pakai terus Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat media sosial, untuk membawa firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Bapa, Tuhan tolong Bapa, pimpin terus setiap langkah kami Bapa. Tuhan yang mengatur setiap langkah kami ya Bapa. Tuhan tolong kami Bapa. Serahkan juga Bapa untuk keluarga Bapa, di entire family. Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh diselamatkan Bapa. Tuhan yang lawat mereka, bawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapa. Biarlah Tuhan pakai terus mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan Bapa setiap pergumulan kami Bapa, beban-beban kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang terus membawa kami untuk tetap berdiri teguh dengan iman kami kepada Tuhan Yesus,
dan kami tetap mau percaya bahwa Tuhan yang akan datang untuk membawa kami kembali untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di rumah yang kekal, kota Yerusalem baru. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau serahkan bangsa dan negara-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong serahkan Israel dan Palestina saat ini Bapa. Di dalam peperangan mereka, konflik mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menghentikan Bapa apa yang sedang terjadi, peperangan di antara Palestina dan Israel Bapa. Tuhan lindungi anak-anak Bapa, innocent children Bapa. Please protect them Lord. They don't know what's going on. They don't understand what's going on Bapa. These innocent children Bapa, Tuhan lindungi mereka. Please Bapa, protect them Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua ya Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Berikan terus Bapa cuaca yang indah. Berkati terus cuaca yang baik di setiap hari ya Bapa. Dan Tuhan yang sudah menyediakan berkat bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk pernafasan kami, kesehatan kami. Tuhan berkati terus kami ya Bapa, kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami juga teringat serahkan para misionari Bapa. Tuhan juga tolong mereka. Tuhan lindungi, berkati mereka Bapa, pakai mereka Bapa untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir di akhir kebaktian mission pada hari ini, dan kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Haleluya, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.